إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid An-Nur yang kami hormati, agar kiranya memasuki masjid karena acara akan segera dimulai. Jadi kami harapkan seluruh jamaah yang masih di luar agar kiranya memasuki masjid karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami akan membacakan sambutan Bupati Bone pada pelaksanaan salat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, Ahad 10 Juli 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap jajaran Forkopimda, aparat pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segenap kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dengan mengucap puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, karena pada hari ini yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat umur, keselamatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini guna melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi secara berjamaah dengan tema berkurban adalah wujud ketaatan dan kepatuhan seseorang hamba kepada Sang Khalik. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga yaumul akhir nanti. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Di hari yang berbahagia ini, segenap kaum muslimin dan muslimat berkumpul untuk bermunajat melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Kurban. Di dalam momentum Idul Adha ini, marilah kita bersama-sama kembali merenungkan dan mengambil hikmah dari nilai-nilai yang terkandung dari sebuah pengorbanan dan pengabdian seorang hamba pilihan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, yang memiliki kekuatan hati, keikhlasan, ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan beliau menjadikan putra kesayangannya untuk dijadikan kurban telah menjadi bukti bahwa sungguh kesetiaan dan kecintaannya kepada Sang Khalid di atas segalanya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh teladan yang sempurna. Keteguhan imannya mampu mengalahkan kekuatan ego dan hawa nafsunya, maka pantaslah beliau dijuluki sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sebagai hamba Allah yang hidup saat ini, sudah semestinya kita mengambil pelajaran betapa pentingnya nilai tauhid ditanamkan di dalam hati dan sanubari kita sebagai benteng untuk mengalahkan hawa nafsu, menumbuhkan keikhlasan dan sikap tanpa pamrih dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Olehnya itu, baik secara pribadi maupun anggota masyarakat, mari kita sama-sama selalu memperbaiki diri dan mengambil hikmah dari perayaan Idul Adha ini dengan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan senantiasa selalu taat, tunduk pada patuh kepadanya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah 2002 Masehi hari ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan aman, kondusif sebagaimana harapan kita bersama. Jadikanlah Hari Raya Idul Kurban ini sebagai bentuk kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendermakan sedikit dari harta benda yang kita miliki untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena sesungguhnya di balik harta yang kita miliki ada hak-hak orang yang miskin dan fakir di dalamnya. Idul Adha atau Idul Kurban syarat dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang bertujuan untuk menguatkan kembali ikatan-ikatan yang telah terlepas, utamanya ikatan silaturahmi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Perbedaan status sosial terkadang telah menjadikan seorang hamba menjadi lupa akan kodratnya bahwa kita lahir di dunia ini tanpa membawa apa-apa, dan suatu saat kita pun akan pergi dari dunia ini tanpa membawa apa-apa kecuali amal soleh yang kita miliki. Jadi, apalah yang dapat kita banggakan dan sombongkan, karena sesungguhnya segala apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita saling membantu, saling mengasihi antara satu dengan yang lain, saling menghormati, saling menolong agar peningkatan kualitas kehidupan yang baik dapat kita capai baik secara pribadi maupun bersama-sama. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini adalah juga merupakan tahun yang bersejarah bagi kita di Kabupaten Bone. Karena setelah kurun waktu 42 tahun lamanya, kita akhirnya kembali dipercaya menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ini tentunya menjadi kehormatan dan sekaligus tantangan bagi kita masyarakat Bone untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan ucapan basmalah yang disertai niat hati yang tulus untuk mempersembahkan yang terbaik kepada daerah kita tercinta. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berhasil melaksanakan kegiatan ini. Sukses pelaksanaan dan sukses menjadi juara umum 1 Musabaqah Tilawatil Quran ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 akhirnya berhasil kita raih.
Hal ini tentu menjadi bukti bahwa Kabupaten Bone ternyata mampu dan bisa menjadi tuan rumah yang terbaik dan memberikan prestasi terbaik. Namun satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa kesuksesan ini tentulah berkat doa, dukungan dan kerjasama antar semua pihak tanpa terkecuali. Dan melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Bone mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat, baik itu jajaran Forkopimda, aparat pemerintah daerah, Kementerian Agama, TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat atas dukungan moralnya, serta para kafilah dan peserta lomba Kabupaten Bone yang telah berjuang memberikan hasil yang terbaik, para panitia MTQ yang telah bekerja siang dan malam untuk kegiatan ini, dan anak-anakku sekalian para drum band dan tari kolosal yang luar biasa menjadikan acara MTQ tingkat provinsi menjadi rasa nasional, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan MTQ ke-32 tingkat provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi kenangan sampai ke anak cucu kita dan dapat dijadikan motivasi dan dorongan untuk mampu melaksanakan kegiatan atau event-event setingkat nasional bahkan internasional. Piala bergilir sudah di tangan. Mari kita jaga dan pertahankan, karena terkadang lebih mudah merebut daripada mempertahankan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sebelum mengakhiri sambutan, marilah sama-sama kita berdoa agar saudara-saudara kita yang kini melaksanakan ibadah haji pulang dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Dan tak lupa kami selaku pemerintah Kabupaten Bone dan secara pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbalu ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita sebaik-baiknya umat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Kabupaten Bone 10 Juli 2022 atas nama Bupati Bone Dr. Haji Andi Pasar M. Pajalangi MSI. Demikianlah sambutan dari Bupati Bone untuk acara Sholat Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Adapun susunan acara pelaksanaan Salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah yang bertepatan dengan hari ini Ahad tanggal 10 Juli tahun 2022 di Masjid An-Nur, Kelurahan Unyi, Kecamatan Dobocoe, Kabupaten Bone, yakni acara pertama pembukaan dan pembacaan susunan acara sekaligus penjelasan ringkas mengenai tata cara Salat Idul Adha oleh protokol yang saat ini tengah berlangsung. Acara kedua, pelaksanaan Salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah bersama imam kita Saudara Ustadz Aziking. Acara ketiga yakni mendengarkan khutbah Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Baskar bin Muhammad Ja'far LC Hafizahullahu Ta'ala selaku pembina Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur dan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Bone. Dan setelah berakhirnya acara ketiga tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pelaksanaan Salat Idul Adha kita pada hari ini. Selanjutnya, penjelasan ringkas mengenai tata cara Salat Idul Adha,
Yang pertama, berniat cukup di dalam hati untuk sholat sunnah Idul Adha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup taniakan ngiri lalang atita makada wakate masumpaja sunnah Idul Adha si mata karena Allah Ta'ala. Kedua, melaksanakan sholat sunnah Idul Adha sama seperti sholat sunnah lainnya pada matoi ipaselin nerengi sumpaja sunnah lainnya, yakni dikerjakan dengan 2 rakaat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam berseleng. Hanya saja bedana setelah takbiratul ihram takabbire membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila atau yang lainnya. Selanjutnya ditambah takabbire mengikuti imam weka pitu ri rakaat mamulangnya na weka 5 ri rakaat kedua. Setelah takbir perpindahan atau takbir untuk berdiri purata takbir tetong, dan diantara takbir engkau doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak membacanya pun juga tidak mengapa, dia kode terbacawi di tahun marigaga. Demikian penjelasan ringkas mengenai tata cara salat Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum, tanafwada fang Allah Subhanahu wa Ta'ala na terimai sininna amala amada cita manang. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya nikmat Allah Subhanahu wa taala mengalir mengikuti dan meliputi manusia, berganti dari satu nikmat kepada nikmat yang lain. Setelah nikmat ini habis, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang lebih baik. Ketika kita masih di dalam rahim, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu sumber nikmat. Kemudian setelah kita lahir, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dua sumber nikmat, yaitu air susu ibu kita. Kemudian selesai itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membukakan nikmat-nikmat yang lain. Kita bisa minum air, kita bisa memakan dari tumbuh-tumbuhan, dan kita bisa memakan dari hewan sembelihan, dari ayam atau daging dan selainnya. Kemudian setelah kita meninggal dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan 8 pintu surga sebagai pintu-pintu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang sangat besar, Idul Adha, Idul Akbar, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita puji, senantiasa kita puja, dan senantiasa kita menyebut namanya Allahu Akbar. Hari ini adalah hari yang sangat mulia, karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah yang sangat mulia. Hari ini adalah hari yang begitu bahagia, karena hari ini adalah hari raya yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untuk semua umat Islam. Hari ini adalah hari bahagia karena kita bertemu dengan sanak saudara. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu adalah bahasa Arab yang artinya dekat. Kemudian kurban ini kita lihat ada al-udhiyah, yaitu sapi atau hewan yang dikurbankan pada hari itu. Disebut udhiyah karena penyembelihannya di waktu duha, menunjukkan bahwa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada harus yang dikorbankan. Kita harus menyembelih untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak penghalang, begitu jauh jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa menghilangkan penghalang tersebut untuk mendekatkan, untuk kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab betapa banyak orang yang kemudian dilalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kesibukannya, waktunya diisi dengan hal-hal yang membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berkorban. Jika seandainya dunia ini membuat kita jauh dari Allah, maka kita harus korbankan dunia. Kita harus sembelih dunia ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu bahwa ketika kita berkendara kita cepat sampai. Ada kalanya kita harus turun dari kendaraan mewah tersebut. Ada kalanya kita harus bersepeda. Ada kalanya kita bahkan harus berjalan kaki untuk cepat sampai kepada tujuan. Tidak selamanya bahwa kemewahan, fasilitas itu mengantarkan dan mempercepat jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan mendengarkan dan selalu kita mendengarkan di setiap tahun, setiap Idul Adha, kisah tentang Nabi Ibrahim dengan anaknya, kisah yang sangat masyhur,
kisah yang sangat memberikan pelajaran kepada kita selaku orang tua dan selaku anak mengikuti Nabi Ismail alaihi wassalam. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sejarah itu akan dibaca, sejarah itu akan diperdengarkan kepada kita. Bagaimana cinta kepada anak, cinta kepada buah hati, cinta kepada dunia tersembelih karena cinta yang lebih tinggi, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak Ismail alaihi salam, anak yang telah lama dinanti-nanti kelahirannya, anak yang telah dipelihara oleh Nabi Ibrahim, anak yang menjadi penyejuk hatinya, buah hatinya. Jika seandainya buah itu hilang, maka kosonglah hati Nabi Ibrahim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji apakah cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yang dinanti-nanti kehadirannya ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sembelih cintamu itu, sembelih kecintaanmu dan tampakkan bahwa engkau hanya mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi Ibrahim melakukan itu. Alhamdulillah, kita sebagai orang tua, Allah tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk menyembelih anak. Tidak pernah. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk mendidik, memperbaiki anak kita. Bagaimana kita menuntunnya untuk dekat kepada Allah, mengenal agama Allah, mengenal halal dan haram. Memerintahkan kita untuk agar kiranya anak-anak kita ini mendirikan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anakmu untuk salat di umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukullah karena engkau memerintahkan dia salat. Wa hum abna'u 'ashrin, sedangkan dia berumur 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembelih anak kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, istrimu, anakmu yang menjadi kerabatmu, pelihara mereka dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, di mana bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilazun shidad, di atasnya dijaga oleh malaikat yang keras, malaikat yang tegas, malaikat yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah malaikat-malaikat yang tidak pernah durhaka, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk menyembelih anak-anak kita. Allah memerintahkan kita agar kita semakin dekat kepadanya dengan cara mendidik dan mengarahkan anak kita untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaku seorang anak, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan orang tua kita untuk menyembelih kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Imma yablughanna indakal kibar, boleh saja engkau mendapati orang tuamu itu di masa-masa tuanya, ahaduhuma, salah satunya, atau kilahuma, atau kedua-duanya, ibu bapa kita, fala taqul lahuma uff, jangan ucapkan perkataan sebagai bentuk pembangkangan kepada mereka. Wala tanharuhuma, jangan bentak kedua orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan karima,
akan tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia lemah lembut. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, rendahkan diri kita dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Wa qul irhamhuma, aqul rabbirhamhuma, ucapkan ya Allah irhamhuma, rahmati kedua orang tua kami, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kami masih kecil. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dunia yang kita hidup sekarang ini itu membuat jauh jarak kita dengan Allah, menjadi penghalang yang harus kita singkirkan, menjadi sesuatu yang harus kita hilangkan, karena semakin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak menikmati dunia, akan tetapi jangan sampai dunia ini membuat kita lalai dari Allah, tidak mengingat Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendahulukan dunia, orang yang hanya di pikirannya uang, harta, jabatan, kedudukan, pakaian, celaka dia. Hadis riwayat Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba baju. Banyak orang diperbudak oleh uang, harta. Banyak orang diperbudak oleh pakaian, jabatan dan selainnya, sehingga menjadikan dia lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah, dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Maka hendaklah kita memahami hakikatnya. Innamal hayatud dunya la'ibun walah, bahwa dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Wa in tu'minu wa tattaqu, jika kalian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tu'minu wa tattaqu, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dihitung sebagai orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, ketahuilah bahwa dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, wa zina dan perhiasan, wa tafakhurun dan saling berbangga, wa takasurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak anak dan harta. Kama sali ghais a'jabal kuffara nabatu, lihat perumpamaannya seperti hujan yang menurunkan airnya ke bumi lalu menumpukan berbagai macam jenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang membuat takjub para petani. Tapi setelah itu lihat, thumma yahiju fatarahu musfarra, tanaman buah-buahan kita lihat akan layu dan engkau akan melihatnya menjadi kuning. Thumma yakunu hutama, kemudian semua itu akan menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, ingat bahwa di akhirat terdapat azab yang begitu pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan juga ada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, tidaklah dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki kita. Allah meluaskan rezeki sebagian dan Allah membatasi rezeki kepada sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu, tapi terhadap apa kita ridha? Terhadap apa kita bahagia? Apakah terhadap dunia atau terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Ya basutul Allahu ya basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Wa farihu bil hayati dunya, akan tetapi mereka hanya gembira terhadap kehidupan dunia.
Wa mal hayatud dunya fil akhirah, padahal jika dibandingkan kehidupan dunia terhadap kehidupan akhirat, itu illa mata', hanyalah kesenangan. Hanyalah kesenangan. Bukan berarti kita dilarang untuk bersenang-senang, kan tetapi jangan sampai kesenangan ini membuat kita jauh, membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini adalah Idul Adha, Idul Akbar. Hendaklah kita senantiasa bersyukur, mengingat bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala meliputi kita, datang silih berganti nikmat dengan nikmat yang lain, dari nikmat yang kecil menjadi nikmat yang besar. Kemudian kita bisa merasakan kesenangan, ketenangan hidup di dunia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Di hari yang mulia ini, Idul Adha, Idul Akbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan ketika beliau berkhutbah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Bara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u min yaumina hadha," bahwa yang pertama kali yang akan kita laksanakan di hari ini, Idul Adha, yaitu nusalli, kita akan salat. Kemudian kita kembali, fanarji, kembali, fananhar, lalu kemudian kita menyembelih hewan kurban yang telah kita siapkan. Faman fa'al, siapa yang melakukan itu, salat, lalu kemudian kembali, lalu kemudian dia memotong hewan kurbannya, faqad asaba sunnatana, maka sungguh dia telah sesuai dengan sunnah dan tuntunan kami. Itulah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang besar ini. Di hari yang besar ini, Idul Adha adalah hari kebahagiaan. Jangan sampai ada di antara orang-orang beriman tidak merasakan kebahagiaan di hari ini. Hari ini adalah hari keluasan. Luaskan rezeki kita kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak kita dan sanak saudara, begitu pula kerabat kita. Hari ini adalah hari berbagi. Berbagilah agar kemudian semua orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang seharusnya merasakan apa yang kita rasakan pada hari ini, mengucapkan Allahu Akbar. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipuja dan dipuji, dan dengan nikmatnya itulah sehingga semua kita ini bisa merasakan kebahagiaan di muka bumi ini sampai saat ini. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.